is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo teman-teman mahasiswa semua, dimanapun kalian berada, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Apa kabar nih teman-teman semua? Senang sekali bisa sharing lagi hari ini dengan kalian semua dan gak kerasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan ini. Saya harap kalian semua tetap bersemangat menjalani aktivitas kita setiap hari. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan berbicara secara spesifik untuk setiap kita. So, sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman boleh siapkan Alkitab dan siapkan catatan juga ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Kayak mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, kayak mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa tetap beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan untuk ke depan ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang berbicara secara spesifik buat setiap daripada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Satu kali, ada 2 ekor katak yang jatuh ke dalam tong susu murni yang terisi setengah penuh. Mereka mencoba menyelamatkan dirinya, mereka mencoba untuk berenang, melompat dan melompat, namun tetap terjebak dan tidak bisa keluar. 1 jam berlalu, masih sama. 2 jam berlalu, masih sama. 3 jam berlalu, masih sama juga, tidak ada perubahan apapun. Usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil, sepertinya sia-sia gitu ya. So, salah satu katak kelihatan udah capek, udah hopeless, dia putus asa, dan akhirnya dia menyerah, dia mati tenggelam. Sementara katak yang kedua, dia sedih melihat temannya sudah mati tenggelam. Tapi dia tidak mau bernasib sama dengan temannya tersebut. Katak ini terus berenang, mencoba mengapung, terus berenang, cobain terus dan tidak menyerah. Tanpa sadar, seiring waktu, susu mulai mengental. Gerakan sang katak selama berenang ini ternyata seperti mengaduk susu tersebut. Lambat laun, susu berubah menjadi gumpalan mentega dan akhirnya setelah mengental, sang katak langsung dapat melompat keluar dari tong susu tersebut dengan selamat. Nah, guys, kita bisa lihat nih, 2 katak dengan kemampuan yang sama, punya masalah yang sama, namun cara mereka merespon terhadap satu masalah lah yang jadi pembeda. Yang satu menyerah, yang satu terus berusaha dengan bertahan berenang. Yang satu mudah pasrah dan yang satu punya endurance atau daya tahan yang kuat. Yang satu memilih tenggelam, yang satu memilih tetap berusaha sampai ada terobosan. Keep swimming. Hari ini saya akan bicara tentang endurance atau daya tahan. Dalam hidup ini, memiliki endurance sangat penting untuk kita bisa merasakan perubahan dan membawa perubahan. Siapa yang percaya kalau kita ini diciptakan Allah untuk menjadi agen yang membawa perubahan di dunia ini? Boleh angguk-angguk coba? Yes, kita diciptakan untuk membawa perubahan dimanapun kita berada, baik di keluarga dan masyarakat. Tapi teman-teman, perubahan itu gak akan terjadi dalam semalam. Sama seperti tokoh di Alkitab. Untuk Musa, Harun, Yosua, butuh 40 tahun untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Yusuf juga butuh 13 tahun untuk menjadi orang berkuasa di Mesir. Perubahan tidak terjadi dengan instan teman-teman, gak seperti mie instan ya guys. Butuh proses yang harus dilewati, butuh langkah-langkah yang harus diambil, dijalani. Sama-sama kita baca yuk di 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang seruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita bisa lihat di pasal 19 guys, kita menemukan apa yang menjadi penyebab dari perubahan dalam emosi yang dirasakan oleh Elia. Di pasal 18 ayat 41, Elia berkata kepada Ahab untuk pergi makan dan minum sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Hujan ini merupakan mukjizat yang dinantikan Israel Utara karena kekeringan dan kelaparan selama 3,5 tahun dan Elia pun baru mengalahkan 450 nabi Baal. Perubahan, breakthrough untuk Israel tuh kayak udah di depan mata banget nih. Tapi teman-teman, Elia yang sebagai agen perubahan ini malah mendapati nyawanya terancam oleh Isabel. Isabel kalau di zaman sekarang di hidup kita, itu keadaan yang membuat kita tuh gak berdaya gitu, mengancam kita. Sampai Elia meminta Tuhan untuk, "Dahlah Tuhan, panggil aku aja." Dan saya yakin hal tersebut pernah kita alami. Ketika kita mengatakan yes pada panggilan Tuhan,
Kita melakukan bagian kita lakukan yang terbaik, tapi rasanya tuh kayak nggak ada perubahan. Kita berjuang lagi, mencoba bertahan, berharap 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Tapi masih aja stuck. Inilah yang dirasakan Elia juga. Dalam kondisi ini butuh yang namanya endurance, daya tahan. Endurance ini bicara tentang kekuatan untuk menanggung beban sambil terus maju walaupun ada tantangan. Endurance bukan bicara kepandaian, bakat, tapi bicara apakah kita punya daya tahan atau tidak. Kita lihat bagaimana respon Allah terhadap Elia yang sudah putus asa di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dari ayat ini, kita bisa lihat nih, bagaimana membangun endurance dalam kehidupan kita. Yang pertama, membangun kembali kebugaran jasmani. Kita lihat, Tuhan gak menghampiri Elia yang putus asa dengan kemarahan, atau dengan hukuman, atau berdebat, atau bahkan meremehkan Elia seperti, "Masa gitu aja nyerah?" No. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya, dia menyediakan roti bakar yaitu makanan dan kendi berisi air yaitu minuman, bahkan menunggu Elia untuk beristirahat. Nah, ini nih yang justru kadang susah dilakukan sama kita. Seringkali saat kita mengejar sesuatu, kita berusaha untuk mencapai goal kita, baik dalam studi, keluarga, pelayanan. Yang kita lakukan tuh ya kita fokus sama hal tersebut, tapi justru kita cuek sama kondisi tubuh kita. Sampai puncaknya kita capek, badan kita drop, tumbang. Alhasil kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru cara Tuhan menolong Elia adalah dengan menyuruh dia untuk makan dan minum. Kita bisa lihat perlunya keseimbangan dalam hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Satu prinsipnya yang bisa kita pelajari kalau tubuh bugar itu adalah langkah awal yang baik untuk bisa menghadapi tantangan yang ada, kuat untuk menjalani tantangan tersebut. Karena memang Tuhan mendesain tubuh kita dengan demikian gitu. Saat kita menjaga tubuh kita dengan olahraga, makan makanan yang sehat, tidur cukup, itu akan membuat tubuh kita fit baik secara hormon, mental, dan lain-lain. Itu akan membuat kita punya energi yang cukup untuk dapat tetap semangat dan terus positif. Saya percaya kita mahasiswa pasti pernah merasakan kalau ya kita kurang tidur, makan gak bener, pasti seharian kita jadi uring-uringan gitu, jadi grumpy, jadi gak bisa ngapa-ngapain gitu, mager seharian. So, kalau kamu merasakan hal tersebut sekarang, ambil langkah untuk perbaiki pola hidup yang benar. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ketika kita putus asa, seringkali tempat terakhir yang ingin kita datangi adalah gunung Allah. Gunung Allah ini bicara tentang hadirat Allah, tempat terakhir yang Tuhan ingin datangi. Tapi teman-teman, Tuhan itu ingin hadiratnya jadi tempat pertama yang kita datangi. Dia akan kembali menguatkan kita dengan bekal yang cukup untuk masuk ke hadiratnya. Yang kedua adalah bicara terbuka dengan Tuhan. Hal selanjutnya yang bisa dilakukan untuk membangun endurance kita adalah dengan berbicara secara terbuka dengan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Satu hal yang cukup aneh ya sebenarnya. Kenapa Tuhan tanya Elia? Apakah Tuhan gak tahu?
Tuhan basa-basi doang gitu. Sama kayak, ya kenapa gitu kita harus berdoa. Tuhan emang gak tahu kondisi kita. Teman-teman, tentu saja Tuhan Maha tahu. Tapi yang Dia inginkan adalah relasi kita dengan dirinya. Tuhan ingin kita berkomunikasi dengannya. Tuhan ingin kita jujur ngomong sama Tuhan gitu secara terbuka. Kenapa terbuka? Karena keterbukaan saat kita bicara adalah pertanda kalau kita percaya dengan lawan bicara kita. Sama halnya seperti kita dalam berelasi. Kalau kita ketemu orang yang baru kenal gitu ya pasti hanya luar aja gitu yang diceritakan. Tapi kalau kita udah percaya sama orang tersebut, kita bisa sampai menceritakan rahasianya kita. Kita bisa nyaman mengungkapkan perasaan kita. Nah, coba deh kita cek. Bagaimana cara doa kita dengan Tuhan hari ini? Apakah hanya sekedar formalitas, kebiasaan, atau basa-basi belaka? Poin yang selanjutnya adalah relasi dengan sesama. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk keep swimming alias melatih ketahanan kita adalah dengan terus membangun relasi kita dengan sesama. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Seringkali saat kita burn out, kita capek, atau bahkan kita depresi, pasti kita pengennya sendiri gitu. Kita pengen menyendiri, gak pengen berrelasi dengan orang lain gitu. Kayak pengen me time gitu. Dan ya itu that's good teman-teman. Kita butuh waktu untuk nge-charge diri kita. Tapi gak bagus kalau kelamaan. Kalau kita terus menghindar untuk berrelasi dengan orang lain terus menerus gitu ya, itu akan membuat kita malah semakin mundur gitu dan itu bukan maju. Demikianlah juga Tuhan teman-teman. Tuhan memberikan teman untuk Elia untuk mensupport dia. Kita butuh orang-orang yang bisa membantu kita bertahan kuat untuk melewati tantangan yang ada. So, choose your friends wisely. Jangan sampai pertemanan kita malah membuat kita mundur dari panggilan Tuhan. Tapi mintalah kepada Tuhan teman yang membuat kita terus bertahan untuk mengejar panggilan Tuhan dalam kondisi apapun. Kalau hari ini kamu rasanya lagi pengen stop kuliah karena kondisi ekonomi, teman-teman, harapan masih ada. Mintalah kepada yang punya berkat and keep swimming. Keep swimming. Terus berjuang dengan penuh pengharapan. Kalau hari ini rasanya susah gitu untuk lulus, dosen itu rasanya sulit banget. Guys, keep swimming, terus bertahan, lakukan yang terbaik dan terus doakan pembimbingmu. Karena Tuhan dapat menggerakkan hati pemimpinmu. Kalau misalnya hari ini rasanya kita kayak lagi hopeless gitu sama keluarga kita yang berantakan, kita nggak nemu gitu, kita nggak lihat ada jalan keluar. Guys, keep swimming, berpeganglah sama janji Tuhan, bukan sama kekuatanmu sendiri. Tuhan janjikan pemulihan, kamu akan dapat pemulihan itu. Amin. Keep swimming. Teruslah bertahan untuk mencapai panggilanmu. Jangan menyerah apapun kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. Kita percaya kalau ya Tuhan izinkan untuk terus membentuk kita agar semakin mengenal Dia dan membuat kita semakin serupa dengannya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman yang Tuhan sudah sampaikan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami minta kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Apapun yang menjadi season kehidupan kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar apapun itu gak membuat kami letih dan lesu, tapi membuat kami semakin percaya sama Tuhan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk punya sudut pandang seperti Engkau ya Bapa, dan kami gak mau Tuhan berjalan sendirian, kami mau berjalan sama Tuhan ya Bapa, dan kami percaya akan janji-janji dan pengharapan yang sudah Tuhan sediakan. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu.
Diberkatilah perkuliahanmu biar ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Diberkatilah supaya kamu bisa mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran, kecerdasan yang memampukanmu untuk bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawabmu dengan baik. Diberkatilah keluargamu biar ada pemulihan relasi di tengah-tengah keluargamu, biar ada damai dan sukacita di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu biar kau bisa menemukan visi yang daripada Tuhan dan kau terus melangkah dalam visi tersebut. Diberkatilah apapun yang sedang kamu perlukan, karena Tuhan yang akan mencukupkan segala apapun yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai, sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya percaya kita katakan amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Akan ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.